Lagu yang luar biasa dan menyemangatkan. Silahkan duduk. Dahulu kala, hidup seorang raja yang baik hati, yang memiliki seorang putra tunggal. Pangeran ini luar biasa cerdas. Tapi karena dia masih muda, belum dewasa, dia hanya bermain dan bercanda. Jika ia mewarisi tahta, apa yang akan terjadi pada kerajaan itu? Mari dengarkan yang dilakukan sang raja.
Raja memutuskan untuk memanggil pangeran dan gurunya. Ia memerintahkan agar mulai saat itu, pangeran harus sepenuhnya mengabdikan diri pada studinya. Lagi pula raja memberi mandat bahwa seusai studinya, pangeran harus mengikuti ujian pegawai negeri sipil bersama dengan rakyat jelata dan keluar sebagai juara pertama. Sejak hari itu, untuk mengindahkan perintah raja, pangeran mengabdikan dirinya pada studi dan akhirnya keluar sebagai juara pertama. Ya, berikut. Setelah keluar sebagai juara pertama dalam ujian PNS, Raja memerintahkan pangeran untuk mengikuti ujian dinas militer. Sekali lagi, pangeran ini tekun berlatih berpedang, memanah, dan berkuda. Ia menjadi sangat terampil sehingga meraih juara pertama dalam ujian dinas militer dan menjadi seorang jenderal. Ketika musuh menginvasi, pangeran jenderal ini menyerbu pasukan musuh dan dengan berani bertempur dan menjadi seorang jenderal terkemuka yang menyelamatkan kerajaan. Ya, berikut. Dengan kebahagiaan luar biasa, sang ayah, Raja, menyambut pangeran yang kembali sebagai jenderal yang menang. Dengan menyatakan, engkau sekarang sudah siap, Raja menyerahkan tahtanya kepada putranya dan berkata, jadilah raja yang baik hati, berbudi luhur dan arif yang memerintah sepanjang sejarah. Pangeran itu pun menjadi raja berbudi luhur dan arif yang unggul dalam seni sastra dan bela diri dan memerintah kerajaan dengan baik. Oh, betapa arifnya raja mendidik pangeran. Bukankah raja ini sungguh mendidik putranya dengan baik? Kerajaan-kerajaan di sekelilingnya runtuh karena berbagai alasan. Apakah karena rajanya tidak memerintah dengan baik? Atau meski kerajaannya besar, karena pilih kasih terhadap pejabat sipil dan militer? Atau karena raja tenggelam dalam pesta pora? Tapi dikatakan karena kerajaan ini memiliki raja arif yang unggul dalam seni sastra dan bela diri. Kerajaan itu menjadi kokoh dan mengagumkan yang menikmati pemerintahan damai. Bukankah ia menempuh pendidikan layak? Kita baru saja bicara tentang raja di dunia ini. Sekarang, Yang Mulia Kaisar Surga juga mendidik sang pangeran. Terus dibaca. Yang Mulia Kaisar Surga mempercayakan putranya dengan posisi PNS pekerjaan kemanusiaan dan menugaskannya memperkaya pengetahuan tentang mengenal Allah yang menyelamatkan alam semesta. Lagi pula, selama 43 tahun, dia memperkenankan sang putra mengajarkan pengetahuan yang dia peroleh kepada penduduk segala bangsa universal dan penduduk bumi. Bagaimanapun dia disabotase dan diserang musuh, setan, pangeran tak pernah diizinkan untuk menyerang balik. Ia diberitahu sebagai PNS dalam kemanusiaan, pertarunganmu bukan melawan darah dan daging, dan diperkenankan untuk sungguh menempuh jalan Guru Agung Semesta. Selama 43 tahun dia mengajar umat manusia mengalami segala sesuatu yang manusia alami. Kristus anak manusia sungguh datang dalam tubuh manusia. Ia merasakan semua penderitaan, air mata, dan kesedihan getir yang manusia derita. Dan ia juga yang telah menderita penyakit, kutukan, kemiskinan, dan kemelaratan. Ia bahkan telah merasakan laknat, siksaan, dan kematian karena dosa. Ya, aku melaksanakan pekerjaan kemanusiaan sebagai seorang PNS. PNS kesarjanaan. Dan aku melaksanakan karya keilahian sebagai perwira militer. Bukankah itu masuk akal? Itulah sebabnya selama pekerjaan kemanusiaanku, selama masa dinas sipil, Bapa Surgawi, Sang Raja tidak pernah mengizinkan aku bertempur. Ia tidak pernah sekalipun mengizinkan aku menampar wajah seseorang atau mengutuk mereka. Berikut. Selanjutnya, Yang Mulia Kaisar Surga memberitahu putranya yang telah mengakhiri karya kemanusiaannya, kehidupannya sebagai PNS. Mulai sekarang, ia harus melakukan karya keilahian sebagai perwira militer. Kaisar Surga yang sama sekali melarang putranya bertempur, kini memberitahunya untuk melaksanakan penghakiman, membunuh tanpa belas kasihan. Ia berkata, engkau adalah Mikael, panglima tertinggi. Musnahkan dan hanguskan iblis durhaka dan orang fasik yang menghancurkan alam semesta. Ia memberi putranya kekuatan tak terbatas, kuasa dan otoritas Allah yang Maha Kuasa, Allah segala Allah, untuk membersihkan seluruh alam semesta dengan sapu pemusnah. Berikut. Dengan cara ini, Yang Mulia Kaisar Surga memberitahu sang putra yang telah mengakhiri masa pekerjaan yang lama sebagai PNS, pekerjaan kemanusiaan dan keilahiannya. Sekarang duduklah di tahta semesta sebagai Kaisar Surga dan perintahlah bangsa-bangsa universal bersamaku. Jadi, ia menegakkan putranya menjadi Kaisar Surga yang paling baik hati di alam semesta dan memperkenankannya memerintah bangsa-bangsa universal.
Akibatnya, alam semesta menjadi surga universal bahagia dan kokoh yang bebas dari kesengsaraan. Itulah sebabnya seluruh alam semesta, surga dan bumi sangat mendambakan anak manusia, sang putra, untuk menjadi maharaja yang berdaulat atas alam semesta. Apakah kalian menyadari mengapa alam semesta menjadi bangsa yang kokoh dalam kedamaian kekal? Itu karena ayahanda telah mendudukan putranya yang unggul dalam seni sastra dan militer, yang telah mengalami segalanya, sehingga alam semesta menjadi kokoh dan bahagia selamanya. Pemilik surga yang tak dapat diragukan. Silakan baca. Sebelum masa kemurahan berakhir, akan ada satu umat sempurna yang sangat tidak bercela di dalam Dia, Kristus, dan mereka akan hidup tanpa dosa. Di dalam kemanusiaan yang pasti akan mati, mereka akan hidup tanpa dosa. Setiap kali musuh bangkit menyerangku, aku mengambil waktu untuk merenungkan diri. Apakah aku sungguh anak Allah yang sejati? Atau, apakah aku seorang pemimpin agama yang menipu orang-orang yang menyedihkan dan menyeret mereka semua sampai mati? Aku terus-menerus memeriksa diriku. Namun, seberapa banyak pun aku memeriksa diriku, aku adalah anak Allah yang tak dapat diragukan lagi. Itulah sebabnya aku dapat berbicara dengan keyakinan, dan aku sangat yakin. Jadi, siapakah orang-orang yang sempurna ini? Apakah itu Dolnara atau orang lain? Kalau begitu, mari kita selidiki dulu Dolnara. Kita selidiki dan lihat satu persatu apakah itu memang mereka. Nomor 1, warga Dolnara adalah umat yang menaati firman Allah 100%. Tak seorang pun di dunia ini yang menaati firman Allah 100% seperti ini. Tak seorang pun dalam 6.000 tahun terakhir. 2. Warga Dolnara adalah umat yang menaati dekalog dengan segenap hidup mereka. Belum pernah ada satu umat pun yang menaati dekalog seperti ini dengan segenap hidup mereka sejak dunia dijadikan. Bahkan orang-orang semasa Musa menerima 10 perintah Allah dan menghancurkannya di tempat. 3. Warga Dolnara adalah umat yang telah membuang semua keserakahan dan keegoisan. Bagaimana manusia bisa membuang keserakahan dan keegoisan? Ini adalah Allah-Allah. Berikut. Warga Dolnara adalah umat yang tidak mementingkan diri sendiri yang telah menyangkal dirinya. Bagaimana manusia bisa membuang ego mereka? Ini adalah hal yang tak terbayangkan. Berikan semua yang Anda miliki kepada orang lain dan hidup tanpa pamrih. Tidak mungkin ada orang yang bisa hidup seperti ini di dunia ini. Tak mungkin Anda bisa bertahan hidup seperti itu. Namun, umat kita hidup sebagai orang-orang tanpa pamrih. Berikut. Warga Dolnara adalah anak-anak kandung Allah yang melayani dan menghormati Allah sebagai ayah dan bunda kandung mereka. Sungguh, Allah yang menakutkan itu adalah bapa kandung kita, bunda kandung kita. Dalam sejarah alam semesta tak pernah ada orang yang begitu dekat dengan Allah dan menjadi anak-anak kandungnya. Bukankah begitu? Berikut. Nomor 6, warga Dolnara tidak berkata bohong, memiliki karakter sempurna, dan bahkan tak berdosa dalam pikiran mereka. Di mana ada orang yang bahkan tidak berdosa dalam pikiran mereka? Itulah sebabnya dunia ini, yang tidak mengenal Allah dan menyangkal keberadaannya, tidak dapat memahami taraf tinggi kekudusan kita. Berikut. Nomor 7, warga Dolnara tidak makan makanan kotor, daging babi, daging sapi, daging anjing, bahkan ikan, dan hanya makan makanan alami yang menyehatkan, diet Taman Eden. Tidak ada orang yang makan makanan yang menyehatkan seperti itu. Bahkan kaum biksu Buddha tidak bisa makan seperti ini. Mereka semua makan daging. Sebaliknya, kita bahkan tidak makan ikan. Apakah secara fisik ataupun spiritual, tak ada orang lain yang hidup sehat dan kudus seperti itu? Berikut. Nomor 8, dalam pertanian, warga Dolnara tidak menggunakan bahan kimia berbahaya atau pupuk apapun. Mereka hanya makan biji-bijian dan sayuran sehat yang ditumbuhkan oleh Tuhan. Berikut. Nomor 9, karena warga Dolnara semuanya berbudi luhur, tak ada pagar di lingkungan hunian mereka dan mereka tidak mengunci pintu rumah. Itulah sebabnya negara-negara di dunia memasang tanda komunitas bebas kejahatan di lingkungan mereka. Ya, negara-negara di dunia datang ke lingkungan kita dan memasang tanda yang mengatakan tidak ada kejahatan di sini, bahwa ini adalah komunitas bebas kejahatan. Berikut. Nomor 10, meski mereka tinggal bertetangga selama berdekade-dekade, tak ada pertengkaran. Mereka selalu lembut dan damai, orang-orang elok yang terus menyanyikan lagu-lagu syukur. Meski mereka orang-orang asing yang hidup dengan satu sama lain selama puluhan tahun, tak ada pertengkaran, dunia dipenuhi saudara-saudara yang bertengkar dan saling menuntut, dan ayah bertengkar dengan putranya.
Tapi tak ada orang yang sekudus umat Dolnara. Bukankah mereka pemilik surga yang tak dapat diragukan? Berikut, Nomor 11, warga Dolnara adalah putra dan putri berbakti yang elok yang memperlakukan orang tua jasmania mereka sebagai Allah-Allah yang terlihat dan mempersembahkan bakti terbaik kepada mereka. Dan mereka sangat mencintai orang tua surgawi dan melayani mereka dengan bakti terbesar. tidak ada orang di dunia ini yang berbakti kepada orang tua jasmaniah mereka seperti kita. Semua orang di dunia tidak menyukai orang tua mereka dan membuang mereka. Tapi hanya umat kita yang setia merawat dan memperhatikan orang tua mereka. Selain itu, tak ada orang lain yang mengasihi orang tua surgawi seperti ini. Berikut. Nomor 12, itulah sebabnya meski orang tua surgawi memiliki anak-anak yang tak terhitung jumlahnya di semua galaksi alam semesta, mereka hidup bersama anak-anak berbakti ini untuk selamanya. Tak ada orang yang mencintai dan melayani orang tua surgawi seperti ini. Itulah sebabnya orang tua surgawi hidup bersama anak-anak ini. Itu karena mereka sangat tersentuh dan berterima kasih kepada anak-anak ini. Dan juga karena mereka dapat diandalkan dan terpercaya. Berikut. Nomor 13, selain itu, anak-anak di bumi memiliki hati yang tak pernah dimiliki oleh saudara-saudara lebih tua di semua galaksi semesta. Dan mereka dengan tegas bangkit dengan murka tak tertahankan semata-mata untuk membalas musuh orang tua mereka. Saudara-saudara yang lebih tua di alam semesta, hanya usia mereka mencapai puluhan ribu tahun dan fisik mereka kuat. Meski orang tua menderita, bahkan tak seorang pun dari mereka yang muncul berkata bahwa mereka akan membela orang tuanya. Hanya anak-anak ini. Meski kita lemah dan muda, tak ada orang lain yang memiliki hati elok, penuh bakti dan loyalitas yang membara kepada orang tua, yang begitu peduli dan memperhatikan kesejahteraan orang tua mereka. Tak ada anak lain seperti ini di alam semesta. Berikut. Nomor 14, sepanjang hidup mereka, anak-anak ini telah berseru siang dan malam untuk memulihkan dendam kesumat orang tua surgawi. Meski mereka tak punya kekuatan atau kuasa, mereka telah berseru siang dan malam bahwa mereka harus memulihkan kegeraman orang tua kita. Betapa cantik dan eloknya anak-anak ini. Berikut. Nomor 15, akhirnya merekalah anak-anak setia di alam semesta yang membela orang tua kandung dari semua tuduhan palsu yang memalukan dan memuliakan mereka di hadapan bangsa-bangsa universal. Akhirnya, anak-anak yang muda, lemah, dan rapuh ini mencapai apa yang tak dapat dicapai oleh Allah-Allah perkasa. Anak-anak sulung, saudara-saudara di alam semesta yang puluhan ribu tahun lebih tua. Mereka sepenuhnya membela orang tua kandung dari semua tuduhan palsu yang memalukan dan sepenuhnya memulihkan dendam kesumat mereka. Berikut. Nomor 16, anak-anak ini sangat terpuji sehingga orang tua surgawi berterima kasih kepada mereka sampai menitikan air mata. Orang tua kandung sangat berterima kasih sehingga mereka berkata sambil menitikan air mata, "Aku akan hidup bersama kamu." Bukankah mereka anak-anak yang sungguh berharga? Berikut. Nomor 17, itulah sebabnya orang tua surgawi telah semata-mata memberikan anak-anak ini apa yang belum pernah diberikan dalam sejarah kepada orang lain dalam 6.000 tahun terakhir, atau kepada makhluk surgawi manapun, yakni 10 perintah Allah, dekalog komprehensif, dan satitah kencana. Dengan menyerahkan dekalog berarti dia menyerahkan dirinya kepada anak-anak yang paling dia kasihi. Dalam sejarah umat manusia, tak pernah ada orang yang menerima dekalog. Kitalah satu-satunya. Apakah kalian sungguh percaya bahwa orang tua surgawi hanya paling mengasihi kita? Kalian sungguh telah berhasil baik. Berikut. Nomor 18, orang tua surgawi akan mempromosikan anak-anak ini menjadi anak-anak sulung semesta dan mereka akan membahas semua urusan semesta dan memenuhi semua pemeliharaan universal dengan mereka. Dia akan mengusir semua anak sulung dan menjadikan anak-anak ini sebagai anak-anak sulung. Dan dia akan membicarakan semua urusan alam semesta dengan mereka. Berikut. Nomor 19, orang tua surgawi dan anak-anak sulung Dolnara adalah satu dan tak terpisahkan selamanya. Mereka akan hidup bahagia selamanya sebagai satu keluarga. Sekarang, mereka tak pernah terpisahkan lagi. Apapun yang terjadi. Berikut. Nomor 20, anak-anak inilah yang sepenuhnya memenuhi syarat hidup kekal. Tak seorang pun di surga dan di bumi yang telah memenuhi syarat hidup kekal. Hanya anak-anak bungsu ini yang secara sempurna memenuhi syarat hidup kekal. Jika ada yang telah menghafal syarat hidup kekal, tolong angkat tangan. Syarat hidup kekal, tolong disebut dengan keras.
Karena tidak ada mikrofon, aku akan menyebutnya. 에덴 동산 시절이나 Syarat hidup kekal sama seperti di Eden. Itulah kebenaran salib yang sempurna. 완전한 십자가의 창 십자가의 Orang yang berpakaian kebenaran salib pelacur. Ini menjadi satu dengan Kristus. 또 그다음 Berikut, 하나님 아버지 memiliki hubungan persahabatan yang sungguh harmonis dengan Allah Bapa. Hubungan di mana tak ada perbedaan kelas, di mana ayah dan putra, ayah dan putri adalah satu. Berikut, hidup dalam konformitas sempurna dengan prinsip-prinsip hukum dekalognya. Hidup selaras dengan dekalog adalah sesuatu yang tak dapat dicapai manusia meski mereka lahir kembali 100 kali. Inilah 3 syarat hidup kekal. Selain umat ini, tak ada seorang pun dalam sejarah umat manusia yang telah memenuhi syarat hidup kekal. Tak seorang pun di surga atau di bumi. Bukankah mereka pemilik surga yang tak dapat diragukan? Ya. 내가 원수들이 Setiap kali musuh menyebutku sebagai pemimpin agama yang keji, aku selalu memeriksa diriku. 이 점검합니다. 너무너무 Namun, sudah pasti akulah satu-satunya anak Allah di alam semesta. 맞습니다. 나는 반드시 Aku memang anak Allah yang harus datang ke dunia ini, 온 우주를 dan guru agung yang harus mendidik seluruh alam semesta. 됐습니다. 여러분, Saudara sekalian, 은하수 Bima Sakti yang terlihat adalah sebuah galaksi. 우리가 보는 은하계가 Dan seperti yang kusebutkan sebelumnya, galaksi itu seperti awan. Namun, sebenarnya itu bukan awan, 있습니다. melainkan bintang-bintang. 근데 Mereka mengatakan bahwa saat ini terdapat ratusan miliar galaksi, gugusan-gugusan bintang. Sebelumnya, mereka mengatakan jumlahnya 100 miliar, tapi sekarang mereka mengatakan ada sekitar 200 miliar atau 300 miliar. 되고 있어요. 그러면 그 구름만 Kemudian, jika awan-awan, semua bintang di langit disingkirkan, dan Anda mencoba menggantinya dengan ratusan miliar awan besar, 수천억 개의 은하계의 구름만 담다면 itu tidak mungkin. Awan besar akan menutupi langit puluhan kali lipat. 셀 사람이 Adakah yang bisa menghitungnya? 그 별 Adakah yang bisa menghitung semua bintang itu? Ayahanda telah menamai semua bintang dan memerintahkan setiap bintang, kamu harus berangkat pada hari ini, di bulan ini, dan kembali pada hari ini, di bulan ini. Dan semua bintang pun patuh. Setan gila, satu malaikat yang tak waras ini bangkit melawan Allah, pencipta yang mulia. Berpikir, oh, aku harus merampas tahta Allah darinya dengan menodongkan pisau dan duduk di atas tahta itu. Ia tidak lebih baik dari seekor babi. Hari-hari ini, keturunan setan, babi-babi pemakan kotoran, menyibukkan diri, katanya mau menyerang kita. Bukankah begitu? Betapa konyolnya. Menyebut mereka babi pemakan kotoran merupakan ungkapan yang terlalu lemah. Mereka tak lebih baik dari kotoran yang menempel di kuku babi pemakan kotoran. 우리 부모님 Orang tua kita adalah Allah-Allah yang memiliki kuasa tak terduga. Namun, orang yang tidak memiliki sedikit pun konsep tentang Allah sangat ambisius. Mengaku berasal dari media penyiaran. Sungguh, waktunya telah tiba untuk menyingkirkan mereka. Kita akan akhiri setelah membaca nomor 21. Oleh karena itu, selain anak-anak ini, tak ada orang lain yang dapat menerima warisan alam semesta. Allah hanya akan memberikan surga universal abadi sebagai warisan kepada anak-anak dekalog yang elok ini, dan dia hidup bersama mereka. 그러므로 Jadi, selain anak-anak ini, tak ada orang lain yang dapat menerima warisan alam semesta. Ia hanya akan mewariskan surga universal kekal kepada anak-anak dekalog yang elok ini, dan dia hidup bersama mereka. Bukankah begitu? Selamat. 자, Jadi, siapa penjahat terkeji di dunia? 범죄자들 누군가 Terus dibaca. Perusahaan-perusahaan penyiaran di Korea adalah penjahat terkeji dan tak terampuni di dunia. Kira-kira 200 negara di dunia memiliki perusahaan penyiaran. Namun, tak ada perusahaan penyiaran yang berani membuka mulut, menghujat dan menentang Allah dengan penghinaan dan cercaan seperti itu. 200 lebih negara di dunia semuanya memiliki beberapa perusahaan penyiaran. Jadi, ada beberapa ratus. 그런데 Namun, tak ada perusahaan penyiaran yang menentang Allah seperti ini.
Hanya perusahaan-perusahaan penyiaran keji di Korea yang menghina dan tidak menghormati Allah. Mereka pasti akan disingkirkan. Berikut. Hanya perusahaan penyiaran Korea yang telah berpuluh-puluh tahun menggantung, memukuli, mencambuki, dan membunuh berkali-kali Allah anak domba yang datang sebagai anak manusia. Mereka itu penjahat keji tak bermoral yang belum pernah ada. Merekalah yang menggantung Allah anak domba yang datang sebagai anak manusia. Berpuluh-puluh tahun mereka memukuli, mencambuki, dan membunuhnya. Bapa yang mengutus putra ini, anak domba anak manusia, kini telah bangkit untuk membalas dendam. Berikut. Bahkan di antara negara-negara komunis dan demokrasi, tak ada perusahaan penyiaran sejahat itu. Meski Anda menyelidiki semua negara komunis dan demokrasi, tak ada perusahaan penyiaran sejahat ini. Hanya Korea. Jadi akankah ayah Anda, Allah Gunung Sinai, membiarkan mereka begitu saja? Ia akan benar-benar membunuh mereka. Berikut. Oleh karena itu, meski bumi lenyap dan langit berlalu, perusahaan penyiaran Korea ini pasti akan merasakan murka Allah penghakiman untuk dibinasakan dan dimusnahkan dengan hukuman mati. Berikut. Tindakan kriminal dari perusahaan penyiaran Korea sama sekali tak dapat ditebus dengan satu kematian. Mereka akan mengerang kesakitan untuk waktu yang lama sambil terbakar dalam lautan api penghakiman terakhir hingga lenyap. Perusahaan penyiaran Korea tak dapat ditebus dengan mati sekali dan menjadi makanan untuk belatung. Pada hari penghakiman terakhir mereka akan terbakar untuk waktu yang lama dalam lautan api sampai lenyap. Berikut. Tindakan perusahaan penyiaran Korea menggantikan kebenaran dengan kebohongan adalah babak terakhir dari drama di bumi. Ketika ini menjadi fenomena global, Allah penghakiman sendiri akan muncul. Ketahuilah bahwa ketika hukum manusia hari Minggu ditinggikan di atas hukum Allah hari Sabat, ketika kekuasaan di dunia mencoba memaksa orang untuk merayakan hari pertama dalam pekan Minggu, waktunya telah tiba bagi Allah untuk bekerja. Ia akan bangkit dalam keagungan dan mengguncang bumi dengan dahsyat. Ia akan keluar dari tempatnya dan dengan penghakiman hukuman ilahi, dia akan menghukum penduduk bumi karena dosa mereka. Ternyata perusahaan-perusahaan penyiaran Korea keturunan iblis itu yang bertindak mengganti kebenaran dengan kebohongan. Tak ada perusahaan penyiaran di dunia yang berdusta seperti ini. Mungkin saja membuat kesalahan dan sembrono, menayangkan hal yang tak benar. Tapi tak ada perusahaan penyiaran yang mengambil kebenaran dan menyiarkannya 100% secara palsu. Itulah sebabnya, ketika tindakan mengganti kebenaran dengan kebohongan menjadi fenomena global, Allah penghakiman sendiri akan muncul. Ia telah muncul. Baru-baru ini, bukankah MBC menyiarkan tentangku, mengatakan dalam khotbahku, bajingan-bajingan ini telah masuk dalam genggamanku. Semua khotbah yang disampaikan di sini dicuri dan ditonton oleh MBC dan JTBC. Itulah yang kuharapkan. Kenapa? Karena perkataanku adalah vonis hakim. Bahkan khotbah pagi ini akan langsung mereka unduh dan tonton. Mereka mungkin akan ketakutan setelah menontonnya. Bagi organisasi-organisasi di dunia ini, begitu mereka menjadi sasaran media, mereka dihancurkan. Organisasi seperti Pulau Fiji sama sekali dihancurkan dengan satu serangan. Namun, entah kenapa, makin kita diserang, makin kokohnya kita. Kemudian, Dolnara menjadi sekuat sebongkah baja. Kita sekeras sebongkah baja, bukan batu. Jadi, ketika batu sekeras baja ini ketika menghantam dunia, seluruh dunia akan runtuh. Dan ketika menghantam alam semesta, seluruh alam semesta akan runtuh. Semua perusahaan penyiaran telah bangkit menyerang kita.
Bahkan untuk beberapa detik tayang menelan biaya ratusan ribu dolar. Tapi karena SBS dan MBC menyiarkan tentang kita 1 jam lebih, seharusnya menelan biaya jutaan dolar. Mereka bekerja sangat keras untuk mempromosikan aku. Bajingan-bajingan itu sedang membantuku dan telah menatap panggungku. Akhirnya, waktunya telah tiba bagiku untuk naik ke panggung. Selain itu, Korea adalah negara yang pasti akan dihancurkan. Mengapa? Bukankah Korea dulu adalah negara pengemis? Pengemis. Korea adalah negara termiskin kedua di dunia, bahkan lebih miskin dari Korea Utara. Anak-anak mati kelaparan di tengah jalan. Orang bahkan tak punya makanan untuk memberi makan anak-anak mereka sendiri. Sang putra, anak domba, datang ke negara pengemis itu dan membuatnya menjadi negara terkaya ke-10, ke-11 di dunia. Ini adalah kejadian luar biasa yang tidak dipahami siapapun. Sebuah misteri. Jadi seharusnya betapa bersyukurnya Korea. Namun, mulai dari yang disebut presiden, mereka dengan sangat memalukan berusaha menjebloskanku ke penjara. Bagaimanapun, meski Allah memohon kepada seluruh negeri, mereka tidak kembali kepadanya. Sebaliknya, mereka menyerang Allah yang memberkati mereka, menggantung dan membunuhnya di kayu salib, serta mengusirnya. Aku pergi ke luar negeri, datang ke sini, dan mendirikan surga baru. Dan sekarang mereka mengejarku dengan kegeraman besar, mencoba untuk bahkan menyingkirkan surga baru ini. Mereka mesti disingkirkan. Dan sekeji apapun seorang kriminal, demi menghormati hak pribadinya, wajah mereka dikaburkan. Apakah wajah mereka ditutup, memakai masker, dan bahkan topi? Tapi orang-orang ini lebih kejam dari badan intelijen yang menyiksa orang. Mereka menayangkan wajahku sebagaimana adanya meski program mereka disiarkan ke seluruh dunia. Intinya, mereka mau memastikan bahwa aku tak akan bisa mengangkat wajahku lagi atau tak ada tempat untuk bersembunyi. Betapa kejamnya mereka. Mereka sungguh berniat menumpahkan darah. Jadi, saat kuperhatikan dengan seksama, bagaimanapun wajahku sangat tampan. Sungguh, wajah yang sangat tampan, dan karena mereka mempromosikan wajahku sebagaimana adanya, nanti ketika semua orang di dunia melihatku, mereka akan berseru, "Wow, orang yang kita lihat saat itu adalah Allah." Ketika orang mencapai usia 80 tahun, bahkan istrinya sendiri mengatakan dia tidak tahan melihatnya, dan lari untuk tinggal bersama anak-anak mereka. Namun, meski aku berusia 80 tahun, tak terbayangkan begitu banyak perempuan mengejarku. Baru-baru ini, ada seorang perempuan memberiku hadiah yang sangat kubutuhkan. Jadi, aku merangkul bahunya dan berterima kasih kepadanya. Jika seorang lelaki tua 80 tahun memeluk seorang perempuan muda yang manis, dapatkah Anda menyebut itu pelecehan seksual? Dapatkah itu disebut pelecehan seksual? Dalam upaya untuk sama sekali menghancurkanku, bajingan-bajingan ini mengklaim bahwa aku berusia 70-an. Jika perempuan muda memanggil sayang kepada seorang laki-laki berusia 80-an, orang-orang tidak akan memedulikannya. Namun, mereka berkata, aku berusia 70-an. Mereka mengurangi usiaku 10 tahun dan berbohong. Ini dilakukan oleh seorang pria berusia 70-an. Bajingan-bajingan ini berdusta seperti itu meski mereka tahu persis berapa usiaku. Bagaimanapun aku sangat berterima kasih kepada perempuan muda itu, sehingga aku merangkulnya. Kemudian seorang laki-laki berjanggut yang berdiri di sampingnya tiba-tiba melangkah maju dan memintaku untuk merangkulnya juga. Jadi aku pun merangkulnya, tapi aku tidak membelai dagunya yang berjanggut. Ini karena kalau aku mengelus-elus dagunya, maka perempuan di sampingnya akan meminta untuk dielus-elus juga. Sungguh, perempuan lebih menyukai laki-laki di usia 80 tahun ini daripada saat dia berusia 70-an. Dan bahkan laki-laki pun menyukainya. Begitu aku mencapai usia 90-an, tampaknya mereka akan menggendongku kemana-mana, sehingga kakiku tak pernah menyentuh tanah.
왜? Kenapa? 왜? Kenapa? 잘생겼으니까. Karena aku tampan. 난 내가 Tak disangka-sangka, aku setampan ini. 내가 진짜 Sungguh tak kusangka bahwa aku begitu tampan. 그래가지고 Jadi, setiap kali kutatap wajahku, kupikir, oh, aku punya wajah ramah sehingga semua orang bisa nyaman mendekati. 이렇게 생각했어요. Itu yang kupikirkan. Tapi kemudian suatu hari Bapak Surgawi datang kepadaku dan berkata, "Hei, secermat apapun aku memandangmu, 뜯어봐도 engkau adalah pria yang sangat tampan." 미남이라고. 아무리 Ia 뜯어봐도 berkata bahwa secermat apapun dia memandangku, aku adalah pria yang sangat tampan. Ia bahkan berkata, engkau bagaikan pohon apel di antara pohon-pohon di hutan. 다른 남자들은 Ia berkata bahwa semua laki-laki lain adalah semak belukar, dan alangkah luar biasa menariknya pohon apel itu. 그냥 비교가 돼요? Apakah keduanya bisa dibandingkan? 가운데 사과나무 같이 Jadi ia berkata kepadaku bahwa aku tampan seperti pohon apel di antara semak belukar. Kupikir, wow, 사과나무는 아무리 setua apapun pohon apel, 그 얼굴이 kelihatan tetap menarik. 숲풀은 Sekali Anda melihat semak belukar, Anda merasa tidak ingin melihatnya kedua atau ketiga kalinya. 근데 사과나무는 Tapi makin Anda melihat pohon apel, itulah pohon indah yang berbuah sangat manis, 모양같이 생긴 yang menyerupai buah kehidupan. 얼마나 또 Selain itu, karena ada sebuah pohon apel yang berdiri di antara semak belukar, betapa indahnya itu. Barangkali itu sebabnya aku begitu dicintai, meski aku sudah tua. 잘생겼어. Itu karena aku ganteng. 자, Dan bagi perusahaan-perusahaan penyiaran ini, penjahat terkeji di dunia, dan pihak-pihak yang bersimpati dengan mereka, kalau sebelumnya 50.000 70 orang, kita tidak tahu berapa banyak sekarang karena semua publisitas palsu yang disiarkan melalui media. 거짓으로 손해했기 때문에 얼마 Bukan 570.000. Kita tidak tahu apakah 5,7 juta atau 57 juta. Mereka akan dimusnahkan sama sekali. 사람을 아끼지 Orang tidak akan luput. Ini berarti dia akan membersihkan. 성경에 하나님께서 Di dalam Alkitab, Allah berkata, mulai sekarang orang tidak akan luput. Kenapa? Karena mereka bukan manusia. Itulah sebabnya mereka harus dibersihkan sama sekali. Jika itu terjadi, tampaknya Korea akan benar-benar sunyi. 그래서 Itulah sebabnya warga Dolnara adalah kumpulan semata-mata pria tertampan dan wanita tercantik di alam semesta. 왜냐? Kenapa demikian? 이 세계 Karena tak ada orang lain seperti kalian di dunia ini. Hanya ada kalian satu-satunya di dunia ini. Tak ada dua wajah yang serupa, karena kalian unik. Kalian adalah pria dan wanita yang sungguh elok. Kenapa? Karena kalian menyerupai Allah. 더 확실한 Bukti yang lebih meyakinkan adalah ketika kalian naik ke surga. Dikatakan bahwa kalian akan bersinar sangat benderang sehingga orang jahat tidak akan dapat melihat wajah kalian. Pernahkah kalian melihat cahaya bersinar dari wajah jelek? Cahaya bersinar dari kalian karena kalian elok. 다 같이 따라 Semuanya, ulangi setelah aku. Aku adalah pria tertampan dan terelok di alam semesta. 나는 Aku adalah wanita tercantik dan terelok di alam semesta. Ini kenyataan. Selamat. 자, Kalau begitu, silakan baca yang Allah pikirkan untuk perusahaan penyiaran Korea. 읽어보세요. Tetapi Yahweh semesta alam menyatakan diri dan berfirman kepadaku, "Sungguh, kesalahanmu ini tidak akan diampuni sampai kamu mati." Firman Tuhan Yahweh semesta alam. Kemudian dinyatakan kepadaku oleh Yahweh semesta alam, 내게 들려가라고 한 것은
Artinya dia mendekati kita dan membisikkan ke telinga kita. Apa yang Allah katakan? Ia menyatakan diri dan berfirman kepadaku, kesalahanmu, perusahaan penyiaran Korea dan juga dosa Korea, ini tidak akan ditebus sampai hari kematian mereka. Aku pasti akan membunuh mereka. Ia membisikkan ke telinga kita rahasia yang hanya kita yang tahu. Berikut. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Kalian akan melihatnya dengan jelas. Kalian semua akan melihatnya dengan jelas. Ketika jutaan yang tak terhitung jumlahnya diserang dan mati karena kutukan mengerikan dari Allah yang belum pernah ada dalam sejarah umat manusia. Betapa ngeri orang nantinya. Dan para dokter tak akan bisa mendiagnosisnya dengan ilmu medis mereka. Bahkan, dokter akan pingsan karena heran. Tubuh hidup akan membusuk. Dan mereka akan berseru, apa sebenarnya yang terjadi? Namun, itu tidak menular. Mereka akan menyadari bahwa hanya orang-orang yang menyerang Dolnara dengan kebohongan yang akan berakhir dengan kematian seperti itu. Jadi, mereka akan menjadi sasaran kritik, kutukan, dan hukuman dari seluruh dunia. Dan mereka akan menjadi sasaran kutukan dan hukuman dari alam semesta. Kamu hanya akan melihat dengan matamu hukuman terhadap orang jahat. Berikut. Kamu akan jelas melihat dengan kedua matamu bagaimana mereka orang-orang keji yang hanya mengabdikan diri untuk melakukan kejahatan akhirnya mati. Kalian akan jelas melihatnya dan suaranya akan terdengar seperti musik yang indah. Berikut. Yahweh yang juga bijaksana yang menyebabkan datangnya kemalangan dan dia tidak akan menarik kembali firman-Nya, melainkan akan bangkit melawan rumah markas orang-orang jahat dan akan menyerang mereka seperti Sodom dan melawan penolong mereka yang melakukan kejahatan. Seperti Sodom, bahkan kantor pusat perusahaan penyiaran itu akan habis terbakar. Karena semua perkataan yang keluar dari mulut Allah ini adalah hukuman. Dalam beberapa saat, bajingan-bajingan itu akan mendengarnya dan gemetar ketakutan. MBC pasti tercengang kali lalu. JTBC juga. Sungguh, setelah hanya satu serangan dari media, kelompok-kelompok agama menjadi tak berdaya. Perselisihan internal muncul, dan anggota-anggotanya tercerai-berai dan berpisah. Dan mereka pun runtuh sendiri. Kelompok agama seperti Pulau Fiji lenyap setelah satu serangan. Ini karena pertikaian internal akhirnya mengakibatkan keruntuhan organisasi. Itulah sebabnya ketika kita diserang oleh media, orang-orang di luar yang mengenal kita bertanya, apakah kalian di dalam baik-baik saja? Dan saat kita menjawab, kami tak terganggu sedikit pun. Mereka berkata, itu aneh, justru kita menari dalam keramaian yang mengembirakan. Jadi pasti betapa tercengangnya mereka. Kita menari dan betapa yakinnya kita. Ini bukan sekedar perayaan biasa. Perayaan seperti ini tak bisa ditemukan dimanapun. Itulah sebabnya bajingan-bajingan itu pasti bingung, tak sadarkan diri, dan mereka pasti gemetar ketakutan sekarang. Setelah mendengar perkataan satu orang Elia, kecuali aku berkata demikian, tidak akan ada hujan. Ahab gemetar ketakutan, meski hanya satu orang yang muncul dan menyatakan hukuman. Namun, karena ada begitu banyak orang yang menari dan menyatakan hukuman, mereka tentu gemetar ketakutan, sekarang berpikir bahwa penghakiman akan menimpa mereka. Itulah sebabnya mereka panik melakukan upaya terakhir. Tapi itu sia-sia, karena kata-kata yang Elia seorang diri sampaikan kepada Raja Ahab, Ahab tidak bisa makan. Ia memanggil para pengikutnya dan bertanya, siapa yang mengutusnya? Ada di antara kamu yang kenal dia? Ahab gemetar ketakutan, bingung mau buat apa. Ketika tidur, betapa ketakutan dia. Namun, hukuman yang begitu menakutkan dinyatakan oleh begitu banyak prajurit, dan orang-orang menari, tersenyum, dan tertawa terbahak-bahak. Mereka pikir kita tak berdaya, diam seperti tikus yang gemetar ketakutan. Jadi betapa terkejutnya mereka, dan betapa takutnya mereka akan kata-kata, mereka telah masuk dalam genggamanku. Mereka menyiarkan itu bukan? Bajingan-bajingan ini telah terjerat. Berikut. Ada tertulis waktu itu pada zaman Musa suaranya mengguncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan mengguncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga dengan penghakiman agung. Kali ini Gunung Sinai yang berguncang bukan apa-apa. Akan ada kegemparan besar yang menjungkir balikan alam semesta. Berikut.
Oleh karena itu, mereka pasti tidak akan luput. Mereka semua akan dimusnahkan. Bahkan tak satu pun babi pemakan kotoran yang akan dapat melarikan diri. Mereka semua akan mati. Kita akhiri dengan membaca ahli waris surga yang tak dapat diragukan. Yahweh yang mulia Kaisar Surga berkata kepadaku, engkau adalah putraku, pada hari ini aku telah memperanakan engkau. Aku akan memberikan bangsa-bangsa bumi sebagai warisanmu dan ujung-ujung bumi sebagai hartamu. Ketika pemilik alam semesta yang mulia Kaisar Surga berkata, aku memberikannya kepadamu, ini milikmu. Siapa yang akan menentangnya? Namun pada akhirnya orang-orang kudus milik yang maha tinggi akan diserahi kerajaan dan mereka akan memerintah selama-lamanya. Akhirnya kalian akan mengambil alih seluruh dunia dan alam semesta. Mereka akan memegang pemerintahan itu sampai selama-lamanya, bahkan kekal selama-lamanya. Amin, haleluya. Aku akan membacakan. Kalian bisa menjawab. Umat Dekalog Dolnara adalah pemilik surga yang tak dapat diragukan. Umat Dekalog Dolnara adalah ahli waris bumi yang tak dapat diragukan. Umat Dekalog Dolnara adalah anak-anak sulung alam semesta yang tak dapat diragukan. Umat Dekalog Dolnara adalah anak-anak bahagia yang hidup selamanya bersama orang tua kandung. Amin. Haleluya. Kemenangan umat Dekalog Dolnara. Hore, hore, hore selamanya. Sekarang, mari berpesta menari sekali lagi. Lagu 1058. Waktu untuk pesta menari. 시작되었다 보수 심판 자리 없는 대신판 하늘의 진노 땅의 분노 쏟아져 내린다 실로 두렵다 무섭도다 심판장의 호령 소리 활활 싸네 36개 주님 나라 살려라 박살났나 부신 귀신들 두 번 다시는 없으리라 이성의 슬픔 자비의 한계가 넘고 넘었다 자비 없는 배신감 실로 두렵다 무섭도다 장검을 빼셨도다 정천병력 병천공지 불벼락 쏟아지네 아위야 산들아 가려다오 박살난다 못대박이는 강한 정복자 우리 엄마 인자 하나님 영원한 통치 구속받은 만물들 오직 당신만 의로우셔 세우신다 율법의 권위 당신 받들어라 절대자 우리 엄마 당신 경찬하라 영원 만세 장기 십자가 지구의 거민 가오세도 살인자가 되실 수 없고 지구의 장기 닥치래도 범죄자가 되실 수 없는 버리시든지 살리시든지 심판장님 마음대로 전지전능 진엄하여 어서 오시옵소서 우주 만물들 기뻐 찬양 위대하신 석선 여호와
친아빠, 이렇게 숲을 속에서 가장 멋지시고 미남이신 사과보다 더 영롱한 빛을 발하시는 우리 친엄마를 살아계신 하나님으로 보내주신 아빠 진심으로 감사를 드립니다. 이렇게 행복한 심판, 춤을 추는 심판, 우주 유일한 식배를 지키는 백성들에게, 우주를 지키는 식배 수호신들에게 천국의 주인이 될 수 있도록 선포해 주심을 진심으로 감사를 드립니다. 아무리 살펴봐도 우리 하나님은 살아계신 하나님이시고 말씀으로 완전하게 인성으로 오신 하나님이시고, 하나님께서 선택하신 이 미남 미녀들이 우주를 지키며 장기 십자가 의의 옷을 입고 완전한 조화를 이루는, 그리고 완전한 식배를 이루는 유일한 백성이 됨을 진심으로 감사를 드립니다. 이제 이 날을 숨만 내놓고 6,000년 동안 기다리신 우리 친엄마, 우주에서 유일하게 하나님의 원수를 갚겠다고 43년을 견뎌왔습니다. 이제 우리 하나님의 창진하는 자들, 이제 한 놈도 남김없이 방송국부터 구더기 밥으로 만들어야 되겠어. 우리 가장 통쾌한 우주 역사의 통쾌한 심판이 오늘로 집행될 수 있도록 윤호하여 주시옵소서. 가장 극악한 자에게 내리시는 이 형벌, 쉽게 하나님이 내리신 이 언도 오늘로 집행될 수 있도록 윤호하여 주시옵소서. 우리는 행복하게 춤을 추겠사오니, 우리 하나님과 덩실덩실 춤을 추겠사오니, 이렇게 멋지신 심판을 펼쳐주신 우리 엄마 진심으로 감사를 드립니다. 우주에서 최고로 유일하신 멋지신 하나님, 그 신성의 능력과 그 차태로 온 우주의 빛이 되신 우리 친엄마의 모습을 온 인류들이 확인할 수 있는 대심판의 날이 오늘이 될 수 있도록 윤호하여 주시옵소서. 이제 우리가 지구를 지키고 우주를 지키는 쉽게 수호신으로 이제 출정해야 되겠사오니, 다시는 하나님을 배도하고 배역하는 자 없는 가장 아름다운 조화로운 식배 나라를 우리가 건국해야 되겠사오니, 그날이 이날이 될 수 있도록 도와주시옵소서. 연합된 힘의 능력이 우리에게 보이지 않았던 이 우주의 어마어마한 군장들의 이 결집이 새 천국에서 이루어졌기 때문에 두려워할 자 하나도 없고 무서워할 자 하나도 없습니다. 오히려 웃으면서 심판하러 나갈 것입니다. 12보자 심판관으로 나갈 것입니다. 이렇게 멋진 하나님의 군대로 우리를 키워주신 엄마 진심으로 감사를 드립니다. 이제 바로 출장하실 수 있도록, 그들의 확장해 놓은 무대의 주인공으로 나가실 수 있도록 윤하여 주시옵소서. 영원토록 경찬받으실 여호와 하나님, 온 우주를 창조하신 하나님, 그리고 이 심판의 날쌘 검들을 양성시켜 주신 우리 하나님, 눈물이 날 정도로 엄마 감사를 드립니다. 이렇게 우리를 완전한 십계의 백성으로 군사로 인도해 주신 아빠께 진심으로 감사드렸고, 거룩하신 우리 생모친 엄마 송고자여 감사 기도드리옵나이다. Mari kita menari sekali lagi. Lagu 442, mari menari. 하늘 문이 열렸다. 우주가 새롭게 열리는 날, 아빠 친자녀 행복 중 덩실덩실
늘 가져 지나빠 은혜로울세 아 주님의 크신 이세 우주를 살리셨네 아 새 우주 새 왕국 찬란히 빛나리라 만세불로 끝. Mari kita akhiri dengan bersorak hore. Umat Dekalog Dolnara adalah pemilik surga yang tak dapat diragukan. Hore! 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 Umat Dekalog Dolnara adalah anak-anak sulung alam semesta yang tak dapat diragukan. Hore! 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 Umat Dekalog Dolnara adalah anak-anak bahagia yang selamanya hidup bersama orang tua kandung. Hore! Hore! Hore!